Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hardiani dengan NIM 202508101015 dari kelas TNFC 2025-01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi proyek mata kuliah praktikum struktur data yang diampu oleh Ibu Fauzia Eskom. Di sini saya membawakan studi kasus yaitu sistem rumah sakit berbasis C++. Langsung saja. Di sini latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berperan dalam dunia kesehatan, khususnya dalam pengolahan data pasien di rumah sakit. Proses manual sering menimbulkan masalah seperti datanya itu tidak teratur, sulit dicari, dan tidak efisien. Oleh karena itu, dibuatlah program sistem rumah sakit sederhana berbasis C++ yang dapat menstimulasikan pengolahan data pasien menggunakan berbagai struktur data seperti array, linked list, stack, queue, tree, dan graph. Program ini bertujuan untuk membantu memahami bagaimana struktur data diterapkan dalam sistem nyata. Lalu tujuannya dari program ini yaitu untuk mengimplementasikan berbagai struktur data dalam satu sistem, lalu memahami konsep array, linked list, stack, queue, tree, graph, dan lainnya, lalu menstimulasikan sistem antrian dan data pasien pada rumah sakit, lalu melatih kemampuan program C++, dan menghubungkan teori struktur data dengan studi kasus nyata. Manfaatnya yaitu untuk memudahkan pemahaman struktur data secara praktik, menambah pengalaman dalam pembuatan program berbasis menu, melatih logika dalam pengolahan data pasien, memberikan gambaran sistem kerja rumah sakit sederhana, menjadi dasar pengembangan sistem yang lebih kompleks. Nah, pada fitur programnya di sini tuh fitur utamanya yaitu ada menambah data pasien, tampil data pasien, sorting data pasien, searching data pasien, sistem antrian pasien berbasis queue, pemanggilan pasien, riwayat pemeriksaan berbasis stack, linked list pasien, shuffle antrian, struktur poli rumah sakit menggunakan tree, dan hubungan ruangan rumah sakit berbasis graph. Nah, struktur data di sini, program ini tuh mengimplementasikan array. Di sini array itu untuk menyimpan data pasien utama, lalu linked list untuk data pasien dinamis, lalu queue untuk sistem antrian pasien, stack sebagai riwayat pasien yang dipanggil, tree untuk struktur hierarki poli rumah sakit, dan graph sebagai hubungan antar ruangan rumah sakit. Nah, cara kerja programnya di sini, yang pertama, user memilih menu pada sistem. Yang kedua, data pasien dimasukkan ke sistem. Yang ketiga, data disimpan ke dalam array dan linked list. Yang keempat, data dapat diproses dengan sorting atau searching. Yang kelima, pasien masuk ke antrian menggunakan queue. Dan lalu yang keenam, pasien dipanggil dan masuk ke riwayat menggunakan stack. Yang ketujuh, struktur rumah sakit dapat ditampilkan menggunakan tree dan graph. Langsung saja ke demo programnya. Yang pertama itu ada pilar, yang pertama itu ada struct atau record. Nah, jadi pada bagian ini kan dibuat sebuah struct bernama pasien yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data pasien. Struct ini tuh memiliki 3 anggota, yaitu ID untuk menyimpan nomor pasien, nama untuk menyimpan nama pasien, dan umur untuk menyimpan data pasien dengan menggunakan struct. Beberapa data yang saling terhubung ini digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga pengolahan data pasien itu menjadi lebih rapi dan struktur. Selanjutnya, pilar yang kedua yaitu array. Nah, pada bagian ini, array ini tuh untuk menyimpan data pasien secara statis dengan kapasitas maksimal 100 pasien. Array data pasien bertipe pasien, sehingga setiap elemen array dapat menyimpan informasi berupa ID, nama, dan umur pasien yang telah didefinisikan pada struct pasien. Sementara variabel jumlah pasien digunakan untuk menghitung banyaknya data pasien yang sudah tersimpan dalam array, yang pada awal program bernilai 0 karena belum ada data yang dimasukkan. Dengan menggunakan array, proses penyimpanan, penampilan, pencarian, dan pengurutan data pasien dapat dilakukan lebih mudah dan struktur. Lalu yang selanjutnya itu ada pointer dan linked list. Nah, pada bagian ini, pointer dan linked list ini untuk menyimpan data pasien secara dinamis. Struct node digunakan
sebagai bentuk linked list di mana setiap node berisi data pasien. Dan pointer next yang berfungsi untuk menghubungkan node tersebut dengan node berikutnya. Sementara itu, head merupakan pointer yang menunjuk ke node pertama pada linked list dan diinisialisasikan dengan null, yang menandakan bahwa belum ada data yang tersimpan. Dengan menggunakan linked list, perubahan data pasien menjadi lebih fleksibel karena data dapat terus ditambah tanpa harus menentukan kapasitas penyimpanan di awal. Lalu yang selanjutnya ada stack dan queue. Nah, pada bagian ini menerapkan stack dan queue pada sistem rumah sakit. Jadi stack string riwayat pemeriksaan digunakan untuk menyimpan riwayat pasien yang sudah diperiksa dengan konsep LIFO atau last in first out, sehingga pasien yang terakhir diperiksa akan berada di posisi paling atas dan ditampilkan terlebih dahulu. Sedangkan queue string antrian pasien ini digunakan untuk mengatur antrian pasien yang akan diperiksa dengan konsep LIFO, sehingga pasien yang datang lebih dulu akan dipanggil lebih dulu. Dengan penerapan kedua data ini, proses pelayanan pasien itu menjadi lebih teratur dan sesuai dengan alur yang ada di rumah sakit. Selanjutnya itu ada tree. Nah, pada bagian tree ini untuk merepresentasikan struktur atau hierarki dari poli rumah sakit. Nah, struktur node ini digunakan untuk membuat setiap node yang berisi nama poli, serta kedua pointer yaitu kiri dan kanan yang berfungsi untuk menghubungkan node dengan cabang kiri dan cabang kanan. Konstruktor tree node string n ini digunakan untuk menginisialisasikan nama node dan mengatur kedua pointer menjadi null, yang menandakan bahwa node tersebut belum memiliki cabang. Sementara itu, root merupakan pointer yang menuju ke node paling atas atau akar dari tree, dan pada awal program bernilai 0 karena struktur tree belum dibuat. Dengan menggunakan tree ini, hubungan antar bagian atau poli rumah sakit ini dapat digambarkan secara lebih bertingkat sehingga lebih mudah dipahami dan dikelola. Selanjutnya yaitu ada graph. Nah, graph ini menerapkan atau merepresentasikan hubungan atau jalur antar ruangan di rumah sakit. Array ruangan digunakan untuk menyimpan nama-nama ruangan yaitu pendaftaran, poli umum, laboratorium, apotek, dan rawat inap. Sementara itu, matriks graph 5 digunakan sebagai injeksi matriks, di mana nilai 1 ini menunjukkan bahwa dua ruangan saling terhubung dan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan langsung. Dengan menggunakan graph, hubungan antar ruangan dapat divisualisasikan sehingga memudahkan dalam memahami jalur atau koneksi antar bagian di rumah sakit. Misalnya, dari pendaftaran menuju poli umum atau laboratorium, kemudian ke apotek atau rawat inap. Selanjutnya di sini ada linked list. Nah, fungsi tambah linked list di sini digunakan untuk menambah data pasien ke dalam linked list. Pertama, program ini tuh kan membuat node baru dengan new node. Kemudian data pasien ini tuh diterima melalui parameter P, disimpan ke dalam node tersebut, dan pointer next diisi ke 0. Karena node baru akan menjadi node terakhir, selanjutnya program memeriksa apakah linked list masih kosong dengan melihat nilai head. Jika head bernilai 0, maka node baru akan menjadi node pertama. Namun jika linked list sudah berisi data, program menggunakan pointer sementara temp untuk menelusuri node baru satu persatu hingga mencapai node terakhir menggunakan perulangan while temp next 0. Kemudian node baru dihubungkan ke node terakhir tersebut melalui temp next sama dengan baru. Dengan cara ini, setiap data pasien yang ditambahkan ini tuh akan tersusun secara berurutan. Lalu yang selanjutnya itu ada tambah pasien, yaitu ada array plus linked list. Nah, di sini tuh fungsi tambah pasien digunakan untuk memasukkan data pasien ke dalam sistem. Program membuat variabel P bertipe pasien. Kemudian meminta program memasukkan ID pasien, nama pasien, dan umur pasien melalui keyboard. Setelah data berhasil diinput, data tersebut akan disimpan ke dalam array data pasien pada indeks ke jumlah pasien. Lalu nilai jumlah pasien otomatis bertambah 1 untuk menandakan jumlah data yang tersimpan. Selain disimpan pada array, data pasien juga dimasukkan ke dalam linked list melalui fungsi tambah linked list.
sehingga data pasien tersimpan pada dua struktur data sekaligus. Selanjutnya sorting. Di sini tuh sortingnya tuh menggunakan bubble sort. Jadi fungsi sorting pasien di sini digunakan untuk mengurutkan data pasien yang tersimpan pada array data pasien berdasarkan nama pasien secara alfabet, kayak huruf yang berurutan dari A sampai Z. Menggunakan algoritma bubble sort. Proses pengurutannya ini dilakukan dengan membandingkan nama pasien yang bersebelahan melalui kedua perulangan for. Jika nama pada indeks saat ini lebih besar dibanding nama indeks berikutnya, maka kedua akan ditukar menggunakan fungsi swap. Proses ini akan terus dilakukan hingga seluruh data tersusun dari A sampai Z. Setelah pengurutan selesai, program akan menampilkan pesan bahwa data pasien berhasil diurutkan. Selanjutnya ada proses searching. Di sini proses searching itu menggunakan linear search. Jadi fungsi cari pasien ini digunakan untuk mencari data pasien berdasarkan ID menggunakan metode linear search. Jadi program terlebih dahulu akan meminta penggunaan memasukkan ID pasien yang ingin dicari, kemudian melakukan pencarian dengan memeriksa setiap elemen pada array data pasien, mulai dari indeks pertama hingga jumlah data pasien yang tersimpan. Jika ditemukan data dengan ID yang sama, program akan menampilkan nama pasien tersebut dan menghentikan proses pencarian menggunakan return. Namun, jika seluruh data telah diperiksa dan tidak ada ID yang sesuai, program akan menampilkan pesan bahwa pasien ini tidak ditemukan. Selanjutnya ada queue. Nah, queue di sini untuk menambah antrian. Jadi fungsi tambah antrian di sini digunakan untuk menambahkan pasien ke dalam antrian pemeriksaan menggunakan struktur data queue. Jadi program terlebih dahulu akan mendeklarasikan variabel nama untuk menyimpan nama pasien. Kemudian chain ignore di sini digunakan untuk menghapus karakter new line yang masih tersisa pada buffer input agar proses getLine dapat berjalan dengan benar. Selanjutnya, pengguna diminta memasukkan nama pasien dan data tersebut disimpan ke dalam variabel nama. Setelah itu, nama pasien dimasukkan ke dalam queue antrian pasien menggunakan fungsi push, sehingga pasien akan ditempatkan di bagian belakang antrian. Nah, jadi ini tuh akan berurutan pemeriksaannya mengikuti prinsip FIFO atau first in first out. Selanjutnya di sini ada keep last stack. Nah, di sini tuh untuk pemanggilan pasien. Jadi fungsi panggil pasien di sini digunakan untuk memanggil pasien yang berada di urutan paling depan pada antrian menggunakan struktur data queue dan sekaligus menyimpan pasien yang telah dipanggil ke dalam stack sebagai riwayat pemeriksaan. Jadi program akan terlebih dahulu memeriksa apakah antrian kosong menggunakan empty. Jika kosong, program akan menampilkan pesan antrian kosong dan menghentikan proses. Jika masih terdapat pasien dalam antrian, nama pasien akan berada paling depan dan diambil menggunakan front dan ditampilkan sebagai pasien yang sedang dipanggil. Selanjutnya, nama pasien tersebut dimasukkan ke dalam stack riwayat pemeriksaan menggunakan push untuk menyimpan riwayat pasien yang telah diperiksa. Kemudian, pasien tersebut dihapus dengan dari queue menggunakan pop. Dengan demikian, ini tuh menggunakan prinsip FIFO pada queue, dan sedangkan riwayat pemeriksaannya itu disimpan menggunakan prinsip FIFO pada stack. Lanjut, di sini ada stack riwayat. Nah, di sini fungsi tampil riwayat ini digunakan untuk menampilkan riwayat pasien yang telah diperiksa menggunakan struktur data stack. Jadi program terlebih dahulu memeriksa apakah stack riwayat pemeriksaan tidak kosong dengan menggunakan empty. Jika masih terdapat data, program akan menampilkan elemen yang berada di posisi paling atas menggunakan fungsi top. Karena stack menerapkan konsep FIFO atau last in first out, pasien yang terakhir diperiksa akan menjadi data yang ditampilkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada fungsi linked list. Jadi fungsi di sini tampil linked list digunakan untuk menampilkan seluruh data pasien yang tersimpan ke dalam struktur data linked list. Jadi program akan menggunakan pointer sementara yaitu temp yang awalnya menunjuk ke node pertama head. Selanjutnya, melalui perulangan while temp null, program akan menelusuri setiap node secara berurutan dan menampilkan ID serta nama pasien yang terdapat pada node
pada node tersebut. Setelah node ditampilkan, pointer time akan berpindah ke node berikutnya menggunakan time sama dengan time strip next sehingga mencapai 0 yang menandakan bahwa seluruh data telah selesai ditampilkan. Selanjutnya yaitu ada shuffle antrian. Jadi fungsi shuffle antrian di sini digunakan untuk mengacak urutan pasien yang terdapat pada antrian. Program ini akan membuat vektor string time sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian seluruh nama pasien yang berada di queue antrian pasien dipindahkan ke dalam vektor menggunakan pushback, sambil menghapusnya dari antrian dengan pop. Setelah semua data tersimpan di vektor, program menggunakan random device dan MT19937 untuk menghasilkan bilangan acak yang digunakan oleh fungsi shuffle untuk mengacak urutan data di dalam vektor. Selanjutnya, data yang telah diacak dimasukkan kembali ke dalam queue menggunakan push. Selanjutnya ada fungsi tree. Nah, di sini fungsi tree ini yaitu buat tree digunakan untuk membangun struktur data tree yang merepresentasikan hierarki poli rumah sakit dengan node paling atas atau root diisi dengan rumah sakit, kemudian memiliki 2 cabang yaitu poli umum dan anak kiri poli gigi sebagai anak kanan. Selanjutnya poli umum memiliki 2 cabang yaitu poli anak dan poli mata. Sementara itu fungsi preorder digunakan untuk menampilkan isi tree dengan metode preorder travesial, yaitu menunjuk ke node induk terlebih dahulu, kemudian cabang kiri, dan terakhir cabang kanan secara rekursif. Dengan struktur ini, hubungan antar poli dapat digambarkan secara bertingkat. Selanjutnya ada fungsi graph. Jadi fungsi tampil graph di sini digunakan untuk menampilkan hubungan antar ruangan di rumah sakit yang telah direpresentasikan menggunakan struktur data graph dalam bentuk matriks adjeksi. Jadi program menggunakan perulangan for pertama untuk mengakses setiap ruangan yang berada pada array ruangan. Kemudian perulangan for kedua digunakan untuk memeriksa nilai pada matriks graph. Jika nilai graph J bernilai I, berarti terdapat hubungan langsung antar ruangan ke 1 dengan ruangan ke J, sehingga nama ruangan yang terhubung ditampilkan. Lalu di sini yang terakhir ada fungsi main. Jadi fungsi main ini digunakan untuk menampilkan pada saat di running. Langsung saja ke demo programnya. Jadi di sini terdapat sistem rumah sakit. Nah, ketika di-run tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih nomor 1 untuk menambah pasien. Jadi di sini kita harus memasukkan ID pasien itu berupa angka. Nah, 001. Jadi ketika nanti ID pasiennya berupa huruf, itu tuh akan menampilkan pesan. Lalu kita masukkan di sini nama Andi dengan umur 30 tahun. Kita di sini data pasien berhasil ditambahkan. Kita tambahkan lagi sampai 3 misalnya. Nah, lalu kita tampilkan pasiennya. Nah, di sini tuh sudah tampil. Lalu kita sorting untuk mengurutkan nama berdasarkan objeknya. 3. Kita lihat lagi. Nah, di sini tuh sudah berhasil terurut berdasarkan objek. Lalu kita searching, masukkan ID misalnya 001. Nah, ditemukan si Andi. Lalu kita pilih antrian nomor 5, nama pasien misalnya Andi, lalu kita panggil. Nah, di sini tuh terpanggil Andi. Lalu pada riwayat, nah ini tuh di riwayatnya juga ada Andi yang sudah dipanggil. Lalu kita lihat link listnya 8. Nah, ini tuh datanya yang pertama masuk, yaitu yang belum terurut. Lalu kita ke shuffle untuk diacak. Lalu kita tampilkan lagi pasiennya. Nah, itu sudah diacak. Lalu kita
lihat tree-nya. Nah, di sini tuh ada poli rumah sakit, yaitu ada rumah sakit dengan poli umum, anak, mata, dan gigi. Lalu kita lihat graf. Dan di sini tuh hubungan antar ruangannya. Jadi pendaftaran ini tuh dekat dengan poli umum laboratorium. Nah, jadi poli umum ini tuh dekat dengan pendaftaran laboratorium apotek, laboratorium dekat dengan pendaftaran poli umum rawat inap, lalu apotek dekat dengan poli umum rawat inap, lalu rawat inap dekat dengan laboratorium apotek. Jadi kesimpulannya di sini, program sistem rumah sakit ini tuh berhasil menggabungkan berbagai 10 pilar struktur data dalam satu aplikasi sederhana. Setiap struktur data memiliki fungsi masing-masing dalam mengelola data pasien dan simulasi sistem rumah sakit. Dengan adanya program ini, dapat dipahami bahwa struktur data sangat penting dalam membangun sistem yang terorganisir, efisien, dan mudah dikembangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.